warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Membatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan suatu khotbah yang berjudul menjaga lisan. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar dan salah satu ciptaan Allah yang menakjubkan. Bentuknya kecil, namun tapi di zaman digital sekarang yang makin marak media sosial, lisan bisa tergantikan oleh jari tangan dan tulisan. Salah satu bentuk perintah Allah yang harus kita laksanakan sebagai konsekuensi dari ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjaga lisan dari segala hal yang menyebabkan kita terjerumus kepada kekufuran dan kemusyrikan hingga mengakibatkan kita masuk ke neraka. Dalam surat Al-Kahf ayat 18, Allah berfirman, tiada suatu ucapanmu yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Surat Kahf ayat 18. Bukan lafaz ladai menunjukkan betapa dekatnya kedua malaikat yang mencatat amal manusia, yaitu Raqib dan Atid, sehingga setiap perkataan yang keluar dari lisan manusia tidak akan bisa lepas dari catatannya keduanya. Lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang amat besar dan salah satu ciptaan Allah yang sangat menakjubkan. Lisan dan dua buah bibir, dan kami telah menakjubkan kepada keduanya. Lisan adalah raja atas semua anggota tubuh, semua tunduk dan patuh kepadanya. Jika ia lurus, niscaya semua anggota tubuh ikut lurus. Namun jika ia bengkok, maka bengkoklah semua anggota tubuh. Nabi SAW bersabda, apabila anak cucu Adam masuk di waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk pada lisan. Nabi SAW bersabda, apabila cucu Adam masuk di waktu pagi hari, maka seluruh anggota badan tunduk pada lisan. Seraya berkata, bertakwalah kepada Allah dalam menjaga hak-hak kami, karena kami mengikutimu. Apabila kamu lurus, maka kami pun lurus, dan apabila kamu bengkok, maka kami pun bengkok. Hadis riwayat Al-Tirmizi dan Ahmad. Seseorang manusia bisa masuk surga disebabkan lisannya. Apabila benar lisannya, maka dia akan mendapatkan pahala, dan sebaliknya bila salah maka dia mendapatkan dosa. Lisan manusia bisa mewujudkan zikir, tasbih dan tahlil, dan membaca Al-Quran, atau ucapan amar ma'ruf nahi munkar, berbuat baik kepada manusia dan mengajak mereka kepada kebaikan. Lisan adalah salah satu nikmat Allah jika dipergunakan oleh hamba untuk kebaikan, petunjuk dan kesahihan. Kaum muslimin rahimakumullah, lisan senang mengembara ke tempat yang tidak bertujuan. Lahannya sangat luas, tidak terbatas dan bertepi. Ia memiliki peran yang sangat besar di lahan kebajikan dan lahan keburukan. Maka barang siapa yang mengumbar lisannya dengan bebas dan tidak mau mengendalikannya, maka setan akan menggiringnya ke dalam segala sesuatu yang diucapkan, lalu menyeretnya ke jurang kehancuran dan selanjutnya jatuh ke dalam kebinasaan. Tidak ada seseorang pun yang dapat selamat dari tergelincirnya lisan kecuali orang-orang yang mau melindunginya dengan tali kekang syariat, sehingga lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Imam Abi Dawud meriwayatkan bahwa suatu ketika Aisyah mengatakan tentang Sohifah kepada Rasulullah, ucaplah bagi baginda bahwa Safiyah itu orangnya begini, maksudnya tubuhnya pendek. Maka Nabi bersabda kepadanya, engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang bila dicampur dengan air laut, niscaya dia akan merubahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Terkait dengan keharusan menjaga lisan ini, Imam An-Nawawi menyatakan, ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang jelas, dan ketika perkataan ini mubah, sedangkan dalam meninggalkannya terdapat maslahat, maka disunahkan untuk menahan diri darinya. Karena terkadang perkataan yang mubah akan menyeret manusia menuju keharaman dan kemukruhan.
Bahkan ini menjadi hal yang umum di dalam adat kebiasaan. Sedangkan keselamatan, maka tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang disepakati kesahihannya yang ini merupakan nas yang sahih, bahwasanya tidak seharusnya seseorang berbicara melainkan apabila perkataannya tersebut baik, yaitu yang tampak jelas maslahatnya, dan ketika ragu tentang kejelasan maslahatnya maka janganlah berbicara. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila seseorang ingin berbicara maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila telah jelas maslahatnya maka dia berbicara, dan apabila ragu-ragu maka dia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya. Imam Asy-Syafi'i juga pernah berpesan kepada muridnya, Arabi, wahai Arabi, janganlah kamu berbicara tentang perkara yang tidak penting bagimu, karena apabila kamu berbicara atau satu kata, maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikinya. Ketahuilah bahwa ghibah termasuk perbuatan yang paling buruk dan paling tersebar di antara manusia, sehingga mereka tidak selamat darinya, melainkan hanya segelintir orang saja. Batasan ghibah yaitu engkau membicarakan saudaramu dengan sesuatu yang jika hal itu didengar atau sampai di telinganya, maka dia akan merasa tidak senang, baik itu mengenai badan, nasab, perilaku dan perbuatan, ucapan atau dalam urusan agamanya, bahkan sampai pakaian yang dia kenakan, rumah tinggal dan kendaraannya. Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmizi dan Sunan An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian mengetahui apakah ghibah itu, mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau bersabda, kamu menyebutnya tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disenanginya. Dikatakan kepada beliau, bagaimana pendapatmu bila pada saudaraku memang benar ada yang aku ucapkan? Beliau bersabda, jika pada dirinya benar ada yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan ghibah terhadapnya, dan jika pada dirinya tidak terdapat sesuatu yang kamu ucapkan, maka kamu telah melakukan tuduhan dusta terhadapnya. Hadis riwayat Muslim. Ketika saya diangkat pada peristiwa ini Isra Mi'raj, maka saya melewati kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Saya bertanya, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, mereka adalah kaum yang memakan daging manusia, maksudnya melakukan ghibah dan merusak kehormatan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini digambarkan dengan jelas bahwa Allah akan menghukum orang yang melakukan ghibah. Mereka digambarkan sebagai orang yang memakan daging manusia di akhirat nanti. Mereka mencakar wajah dan dada mereka. Sebuah kritikan yang tajam namun dibungkus dengan tutur kata yang halus lebih bisa diterima oleh orang yang dikritik. Dan sebaliknya, penyampaian dakwah kebenaran secara vulgar dan kasar kepada umat manusia terkadang akan berakibat sebaliknya. Metode tersebut tidak hanya kurang efektif, bahkan bisa memunculkan sikap antipati dari objek dakwah. Inti dakwah Islam adalah saling menasihati, nasihat bagi Allah, Rasulullah, para pemimpin dan kaum muslimin. Dalam sebuah hadis disebutkan, tolonglah saudaramu yang zalim dan zilami, dan secara menolong saudara yang zalim adalah menasihatinya agar tidak melakukan kezaliman dan kemungkaran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kelembutan tidak terdapat pada sesuatu melainkan ia akan menghiasinya, dan tidaklah ia terlepas dari sesuatu melainkan ia akan menodainya. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam pidato singkat tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.